Nah, KTP untuk membuktikannya. Betul nggak KTP mereka itu KTP Riau, KTP Rohul, Duri, Bengkalis atau Siak? Sebelum saya panjang lebar berbicara, kita bacakan dulu sini. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Di sini tadi kita ngomong sampai berapa kali pertemuan Pak RP? 4 ya. Sebelum ini. Mungkin ke depannya 5, 6, 7, 8, 9, 10, nggak ada habisnya. Artinya retorika tanpa aksi. Kalau kami pengusaha itu fiksi. Berdebat pun kita sama menteri, berdebat pun kita sama presiden. Kalau cuma di forum tidak ada ujung-ujungnya, sama aja. Nanti kita bakal mengundang lagi. Bahkan mungkin sampai tokoh dunia kita undang, Pak. Kita mau ujung dari pembahasan ini seperti apa. Saya mau bertanya dulu sama Pak Suwanto, izin Pak tanya. Kabarnya proses pelelangan yang ada di PHR sekarang ini nggak di Riau ya Pak? Halo Pak Rudi, silakan. Oh ya. Ya, izin Pak Rudi, proses pelelangan yang sekarang berlangsung di PHR itu masih diproses di Jakarta ya Pak? Izin. Ada dua Pak, ada yang di Riau, ada yang di Jakarta. Karena memang organisasi kita sejak dari transisi kemarin itu semuanya di Jakarta untuk yang kontrak ya. Dan kalau yang untuk PO itu kita lakukan di Riau. Tapi dari situasi COVID kita kan tetap harus berjalan, sehingga dalam hampir banyak pengadaan itu memang lewat online gitu. Artinya semua proses itu masih di Jakarta, baru beberapa proses pelelangan itu di Riau Pak? Di wilayah kerjanya Blok Rokan. Kalau jasa, kenapa harus di Jakarta Pak? Kenapa harus di Jakarta dengan wilayah kerjanya Blok Rokan? Sementara PHR ini wilayah kerjanya Blok Rokan. Kenapa harus di Jakarta? Organisasi kita dari awal setupnya itu memang di Jakarta Pak. Jadi kita ya orangnya di Jakarta, ya kita bekerjanya di Jakarta. Tapi kan semua ini dilakukan melalui online. Mungkin pertanyaan saya, kira-kira apa yang jadi kendala atau jadi masukan dari Bapak sehingga hal ini menjadi satu pertanyaan gitu. Oh ya, izin. Dulu sebelum PHR kontraknya bulan berapa, setahun yang lalu di Chevron itu melakukan semua aktivitas, mau pelelangan, semua aktivitas yang jasa penunjang aktivitas minyak dan gas alam itu semuanya di Riau, tepatnya di Rumbai dan di Duri. Semua aktivitas. Artinya apa Pak? Artinya kalau aktivitasnya itu berkembang di Riau, ekonomi kita bangkit. Kita ini baca ada namanya itu PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mana pemulihan ekonomi nasional itu dimulai dari daerah kita Riau, daerah kita kabupaten, provinsi, baru berkembang ke pusat. Dia kan bertentangan Pak kalau kita semua proses pelelangan dibawa ke Jakarta. Kami di sini buta informasi, sementara kabar dari teman-teman, proses pelelangan di SKK Migas dan di PHR itu cepat, bisa 3 hari, bisa 2 hari. Itu informasi yang saya dengar, karena saya bukan pelaku langsung di situ. Ini anggota-anggota saya berbicara, saya sudah coba masuk tapi nggak bisa, terbentur dengan aturan yang mengatakan di sini hak istimewa itu 50% saham yang dikuasai Pertamina itu perusahaan-perusahaan itu yang dikatakan anak tadi, anak perusahaan BUMN yang sahamnya 50%, 51 lebih, artinya 51% itu dikasih hak istimewa Pak oleh PHR. Seharusnya yang dikasih hak istimewa itu perusahaan-perusahaan lokal yang di daerah, yang MPWP-nya di Duri, yang MPWP-nya di Rohil, yang MPWP-nya di Kampar, wilayah kerja Blok Rokan. Mereka bayar pajak setiap tahun tapi nggak dapat kerja. Yang dapat kerja anak perusahaan yang MPWP-nya
bukan di Riau, bukan ini satu ketimpangan untuk pemulihan ekonomi nasional kita, Pak. Jadi kan sebetulnya organisasi kita yang untuk pengadaan ini sebelum berakhirnya operator yang lama itu semua sudah dipindah ke Jakarta. Jadi sudah cukup lama sebetulnya pengadaan itu, kemudian organisasinya ya di Jakarta. Tapi tadi saya dikatakan Pak Rudi bahwa untuk proses pengadaannya sendiri sebetulnya dia dilakukan ada di Jakarta, ada di daerah, dan juga dilakukan secara online. Tapi tadi masukan, nah ini kan tadi masukan lah ya, meminta pengadaan coba dikembalikan ke daerah untuk yang berkerokan gitu ya. Nah ini kan masukan, saya kira Pak Rudi sudah mendengarkan. Terus terkait dengan regulasi, kembali lagi tadi, kalau tadi kita pedoman, regulasi, saya kira tadi Pak Prof sudah menyampaikan kalau regulasinya kemudian harus ditinjau, harus ayo kita lihat ke sana gitu kan. Karena kita tentu melakukannya berpedoman pada aturan dan cantolannya nanti regulasi gitu aja. Izin Pak sedikit menambahkan, kalau kita alasannya online, Kementerian PU juga online, Kementerian Cipta Karya juga online, Kementerian Perhubungan juga online, tapi mereka tetap berkantor di Riau, membuka cabang untuk melaksanakan tugas-tugas pelelangan itu di daerah wilayah kerja. Tidak ada alasan sekarang online, ya karena online harus proses di sana. Sama seperti tadi ya disampaikan bahwa kita saat ini memang organisasi ini mengikuti organisasi yang sebelumnya dari operator sebelumnya. Nah, ini situasi yang memang kita hadapi. Dan tadi kita menangkap memang masukan dari rekan-rekan ya HIPMI bahwa sebaiknya pengadaan itu dilakukan di Tumbai. Ini kita terima sebagai masukan untuk kita sampaikan lah ke manajemen jika hal tersebut dapat dilakukan. Oke. Bisa nambah dikit lagi Pak Aris? Silakan. Ini memang terbuka buat yang dimasuk pengusaha lokal yang Bapak bilang sudah bekerja sama dengan PHR tadi, itu seperti apa kategorinya Pak? Definisi pengusaha lokal itu? Nah, kalau local business development ini kita bicara spesifik ya mengenai local business development. Yang dimaksud perusahaan lokal itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar ya dalam local business development, itu ada sekitar 600 sampai 700, dan itu merupakan perusahaan yang didirikan di sekitar wilayah operasi kita. Izin Pak, Demikian. berapa 700 Pak? 700-an? 600 sampai 700 perusahaan itu yang terdaftar di LBD ya. Izin Pak Ketua, perusahaan kita ada terdaftar berapa di situ Pak Ketua? Perusahaan APJMI teman-teman kita dari 700, dari 700 ada berapa masuk ke local business development? Kalau kita yang di APJPMI sekarang tidak ada yang dari LBD. Tidak ada ya? Tidak ada. Ini masih kami ragukan ini Pak Rudi. Masih kami ragukan apakah betul MPWP bisa dibuat. Apakah betul KTP orang yang pelaku langsung local business development itu kelahiran betul-betul wilayah kerja, blok rokan. Masih kami ragukan ini Pak. Dari 700 pengusaha ini tadi, sementara kawan-kawan dari asosiasi ini kita ngobrol setiap hari di kedai kopi sini. Aduh, susah berat masuk, yang ini susah berat masuk, yang ini nggak ada dapat, ini udah dikuasai. Betul nggak kategori yang secara definisi betul MPWP mereka betul bisa dibuat MPWP. Nah, KTP untuk membuktikannya, betul nggak KTP mereka itu KTP Riau, KTP Rohul, Duri, Bengkalis atau Siak di dalam local business development ini Pak Aris. Siap. Itu yang saya tekankan di sini. Saya meminta di cross check lagi. Ini katanya 700 ini jumlah yang banyak, sementara kita sama teman susah masuk ke PHR. Oh berat, udah diatur ini ya. Jadi gimana? Sementara sini data yang dari Pak Rudi tadi 700. Ini pengusaha dari mana? 700 ini pengusaha dari mana? Kadang-kadang Pak yang kami dengar di telinga, catering pun orang Jakarta yang siapin. Tenaga security-nya orang Jakarta yang siapin. Banyak orang Riau yang butuh kerja Pak. Banyak orang Riau pandai masak. Masa catering aja barang yang tidak teknis sampai orang Jakarta yang siapkan. Ini kan aneh. Dimasukkan di dalam local business development. Nah itu aja Pak.
Ya, ini menarik nih. Saya mau meluruskan saja supaya tidak pengertian ya. Jadi ada pengusaha lokal dalam konteks pengusaha yang menengah besar gitu ya. Ada pengusaha kecil yang tergabung dalam LBD. Nah, jadi yang Rudy katakan tadi 700 itu adalah yang kecil tadi, yang memang kita memberikan beberapa kategori, salah satunya tipe pekerjaan itu yang tidak terlalu berbahaya, seperti motong rumput, ngecat pipa. Nah, itu yang 700 itu adanya tersebarnya di semua daerah yang daerah operasi kita ya, 5 kabupaten dan kota itu. Dia ada di Rumbai ada, di Dumai ada, di Papua ada. Mereka ada di sana semua di 5 kabupaten dan 2 kota. Ya, jadi ada kabupatennya ada Siak, ya, ada Bengkalis, Kampar, Rohil, lalu kotanya Dumai dan Pekanbaru. Jadi di rumah juga ada LBD itu yang motong-motong rumput gitu ya, itu ada semua yang nyapu dan sebagainya. Nah, itu 100 tadi yang dikatakan oleh Pak Rudi. Tapi kalau pengusaha lokal menengah, nah itu ada kriterianya memang. Salah satunya adalah perusahaannya berdomisili di sini, ya, di tempatan di Riau. Itu juga ada. Nah, berapa jumlahnya ke teman-teman dari APJPMI sudah pernah masukkan. Kemudian kemarin kita juga dapat lagi masukan dari beberapa tempat. Itu memang cukup banyak juga, gitu kan, ya. Dan sebagian dari mereka juga ikut bekerja sekarang di situ, gitu ya. Jadi, maksudnya bekerja di WK Rokan saat ini. Nah, ada juga yang memang belum, gitu ya. Nah, ini supaya nggak salah ini ya, nggak salah nanti pengertiannya. Kita sering baca berita Pak dari koran nasional, dari koran lokal, SKK Migas dan PHR itu akan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, tenaga lokal. Itu berita sering kami baca Pak. Kadang lewat-lewat di jendela HP kami. Tapi ini aduh penyedap tidur aja nih. Kadang-kadang sampai kayak indah berita sampai tak tidur kami Pak. Harapan kami dari HIPMI, tolonglah para pengusaha lokal ini dikasih hak istimewa sama dengan 50% saham perusahaan yang anak perusahaan Pertamina atau PHR tadi. Dikasihkanlah kami hak istimewa Pak. Kami tak minta otsus dong. Kami cuma minta hak istimewa yang nilai kegiatan 50 miliar ke bawah. Biarkanlah abang-abang kami ini yang ikut kompetisi di dalamnya. Jangan di atas 20 miliar, 10 miliar anak perusahaan, cucu perusahaan. Ini namanya jeruk makan jeruk Pak. Kalau direksi yang mengatur proses pelelangan, saya baca di sini direksi. Di sini direksi yang mengatur proses pelelangan, mengadopsi dari Kepmen mengadopsi dari Kepres. Nah, di sini yang mengatur, artinya itu bapak kandungnya sendiri. Bapak kandung itu akan tega dengan anak kandungnya, Pak. Kami masuk ke dalam tetap kalah. Begitulah kira-kira, Pak. Harapan kami yang 50 miliar ke bawah, berikanlah kami kesempatan yang sama dengan saham 50% yang di dalam yang dikunci bahasanya sini Pak, yang dikunci oleh Permen ini tadi yang dikunci ini, berikan kami hak yang sama. Itu aja. Terima kasih, luar biasa. Jadi buat teman-teman di APJPMI, teman-teman baik yang ada di floor, baik yang ada di online, luar biasa statement dari Sekjen HIPMI tadi. Berikanlah kontrak-kontrak yang nilainya 50 miliar ke bawah untuk pengusaha lokal yang ada di Riau. Luar biasa.